Halo teman-teman, semoga kalian sehat semua. Gua dengan Om Opet. Gua akan share tutorial mengendarai IUC untuk pemula. Oke teman-teman, langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah pemanasan, terutama di bagian bawah tubuh kita, yaitu sekitaran telapak kaki, betis, dan otot-otot paha serta pinggul. Yang kedua adalah kita harus memakai atau menyediakan safety gear, yaitu helm, knee pad, elbow, wrist guard, atau bahkan ada body protector. Jadi utamanya adalah safety first. Oke, step ketiga, setelah kita pemanasan menggunakan safety gear, kita mulai masuk ke latihan menggunakan IUC. Ambil IUC kalian, kita akan membuat seperempat lingkaran, setengah lingkaran, sampai satu lingkaran penuh dengan satu kaki di tanah, satu kaki di atas pedal IUC. Sebelum kita mulai latihan ini, kita harus tentukan dulu kaki dominan kalian ada di mana, di kiri atau kanan. Setiap orang berbeda tentunya. Kalau saya pribadi, saya dominannya di kanan. Jadi kaki yang di atas pedal adalah kaki kanan. Karena kaki dominan gua kanan, jadi kaki kanan gua akan mengendalikan wheelnya untuk berputar ke kiri satu lingkaran penuh. Oke teman-teman, tujuan latihan awal ini adalah untuk memperkenalkan otot atau maskal kalian ke IUC kalian. Oke, sekarang step keempat, kita akan belajar maju dan mundur sambil berpegangan di tembok. Pijakan kaki kalian di kedua pedal sambil tangan kalian berpegangan kepada tembok. Lalu coba untuk maju dan mundur. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Tujuan latihan ini adalah untuk memperkenalkan feel kalian terhadap IUC ketika kita harus maju atau mundur. Jadi pergerakan badan atau telapak kaki akan terasa. Selanjutnya, setelah mengenali cara maju dan mundur, kita mulai melakukan pergerakan dari poin A ke poin B, tapi masih tetap berpegangan pada tembok. Lakukan langkah ini sampai kalian benar-benar terbiasa. Postur lutut yang benar dan kenapa lutut tidak boleh tegang adalah pertama, kita begitu mau start atau sudah jalan tuh lutut kita tidak boleh tegak lurus, tapi harus selalu agak dibengkokkan ya. Tujuannya adalah supaya untuk kita lebih mudah menyeimbangkan IUC, juga lebih mudah untuk bermanuver maju mundur kiri kanan, itu sangat berpengaruh. Jadi lutut tidak perlu tegang. Langkah kelima, setelah kalian terbiasa dengan latihan berpegangan ke tembok, kita mulai dengan belajar tanpa bantuan tembok. Langkah ini sebaiknya dilakukan di lapangan luas atau area yang cukup terbuka dengan kondisi jalan yang datar dan mulus. Pertama, letakkan kaki dominan kalian di atas pedal. Lalu arahkan pandangan kalian ke depan. Dagu sedikit mendongak ke atas, badan tegak, condongan ke depan, dan mulai mendorong IUC kalian pelan-pelan. Ada satu langkah, kita harus belajar naikin kaki ke pedal. Jadi kaki kanan yang dominan kita ada di pedal, sudah siap. Terus kita tidak usah pegangan tembok ataupun sesuatu. Kita mulai kaki kiri kita yang ada di tanah naik ke atas pedal. Maksudnya bukannya untuk harus seimbang langsung, tapi kita belajar dulu mengetahui dari kaki kiri kita naik ke pedal itu rasanya seperti apa. Jika kalian belum bisa maju terlalu jauh, tidak masalah, karena itu hal biasa. Coba terus, berlatih terus, coba terus, tetap semangat. Setelah itu cobalah berpindah dari poin A ke poin B tanpa berpegangan ke tembok.
Setelah kalian berhasil melakukan latihan dari poin A ke poin B tanpa bantuan tembok, cobalah mulai kalian belajar untuk ngerem. Cara mengerem, simpelnya badan kita agak condongkan sedikit ke belakang. That's it. Langkah ke-6, selamat teman-teman, kalian sudah bisa seimbang di atas UC. Next, langkah selanjutnya adalah kita mulai belajar untuk belok. Selanjutnya kalian membuat lingkaran besar ke kiri dan ke kanan, makin lama makin kecil. Next, selanjutnya adalah membuat angka 8. Boleh dari yang angka 8 besar dulu, sampai nanti akhirnya kalian bisa membuat angka 8 yang lebih kecil tanpa menurunkan kaki. Extra tips for beginner. Yang pertama kalian yang perlu dicatat adalah pergunakan wheel yang kecil untuk pemula. Karena wheel yang kecil itu bobotnya lebih ringan dan lebih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tekanan ban. Jadi set tekanan ban kalian di antara 26 PSI sampai 30 PSI. Karena kalau PSI-nya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan oleng atau wobble. Nanti setelah kalian terbiasa atau sudah mulai bisa seimbang, kalian mau menambahkan PSI di atas 30, it's okay. Oke teman-teman, agar kalian tidak bosan untuk belajar UC ini, kalian boleh mengacak urutan yang tadi gua ajarkan di atas. Mau kalian latihan bentuk satu lingkaran dulu, atau nextnya langsung kalian ke poin A, poin B tanpa memegang tembok, atau belajar maju mundur lagi sambil pegangan, terserah. Atur sesuai dengan kesukaan kalian agar kalian tidak bosan. Tips berikutnya ini penting. Ini sangat berguna untuk pemula bahkan sampai ke profesional. Ketika kalian akan start di awal atau maju, pandangan kalian harus jauh ke depan, badan kalian tegap dan agak sedikit condong ke depan, baru start. Jika pandangan kalian ke bawah atau melihat UC kalian akan sangat sulit untuk memulai start di UC kalian. Yang perlu dicatat teman-teman, arah pandangan kita itu sangat mempengaruhi sekali dengan arah UC yang kita akan kendarai. Ketika kita akan melihat ke kiri, UC kita akan condong ke kiri, ke kanan akan condong kanan, ke bawah kita nggak akan bisa seimbang. Jadi tetap pandangan harus jauh ke depan dan percaya diri. Next tips, ketika kalian baru berhasil maju ke depan tanpa bantuan tembok, jangan dulu mencoba untuk mengkoreksi kaki kalian, atau misalkan tadi kaki dominan saya kanan, kaki dominan kanan udah pasti posisinya udah betul. Ketika kaki kiri kalian naik ke pedal, biasanya di awal-awal itu tidak nyaman, tapi biarkan, jangan dikoreksi. Jadi jalankan dulu dengan posisi telapak kaki di pedal seadanya. Banyak sekali pertanyaan, Om, kalau wheelnya terjatuh bagaimana? Ya nggak masalah, wheel atau UC itu terjatuh adalah hal yang biasa dan tidak masalah juga karena UC sudah didesain pasti jatuh. Jadi kalaupun jatuh, wheelnya tidak akan rusak, paling hanya lecet-lecet. Tinggal kita bisa mengakalinya dengan mengcover pakai stiker atau pakai busa, terserah kalian, ide-ide kalian. Last but not least, jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat bisa di UC, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang belajar UC untuk dari belum bisa sampai dengan seimbang ya. Kita patokannya itu dulu ya. Ada yang hanya 10 menit udah bisa seimbang, ada yang 1 jam, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam. Beda-beda. Jangan membuat patah semangat kalian, karena tiap orang sekali lagi berbeda-beda. Yang perlu adalah kalian tetap berkeinginan keras, latihan, dan selalu rutin latihan minimal 1 hari 1 kali. Ya minimal 1 hari dulu 1 jam lah. Biasakan kalau kalian latihan tetap fokus, jangan tegang, tarik napas dulu panjang, hembuskan, dan tetap berlatih. Practice make perfect. Oke, teman-teman, demikian sharing dari gua
tentang belajar UC. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan di like, di share ke teman-teman, sanak saudara. Salam satu baterai, keep riding.